Tasya, Bapak dapat kabar dari beberapa guru. Katanya kamu jarang mengerjakan tugas, betul? Ya Pak, betul. Saya sering tidak sempat untuk mengerjakan tugas karena kan tugasnya saking banyaknya, jadi tugas itu menumpuk dan saya tidak mengerjakan tugas-tugas itu. Oke. Males nggak nih? Dan itu pun salah satu alasan saya tidak mengerjakan tugas. Oke, berarti ada faktor males ya di situ ya. Ya sebenarnya gini sih ya. Kalau berbicara tentang malas, kemudian kita kurang apa ya, kurang semangat dalam mengerjakan tugas itu sebenarnya hal yang wajar. Karena waktu Bapak jadi murid juga sama kayak gitu, kadang ada malesnya gitu. Tapi di sini Bapak mau nanya dulu, Tasya di rumah ada pekerjaan lain nggak misalkan, atau misalkan sibuk melakukan apa, atau misalkan dari segi tugasnya nih, apakah ada yang nggak paham kah, atau seperti apa kira-kira? Kalau saya sendiri di rumah itu hanya sibuk untuk bermain game sih Pak. Begadang nih banyak. Ya, jadi sehingga tugas-tugas saya menumpuk. Oke, jadi kamu juga main game banyak, begadang juga ya kayaknya ya. Ya Pak, betul. Oke, soalnya Bapak dapat kabar juga dari temen, katanya kamu emang agak apa, main gamenya agak sering katanya di kelas kayak gitu. Ya betul Pak. Oke, sebenarnya gini, kalau main game itu, kamu main game apa? Mobile Legend Pak. Mobile Legend. Oke, sebenarnya main game itu ya bisa dibilang gak masalah sebenarnya. Ya apalagi kamu main Mobile Legend yang bisa dibilang ada jenjang karirnya juga kan, karena udah di SEA Games tuh kalau nggak salah udah jadi permainan yang resmi kan. Betul Pak. Sebenarnya nggak masalah, dan itu mungkin emang kebutuhan dari kesenangan kamu di sana. Intinya Bapak nggak mempermasalahkan itu ya, tapi ketika kamu bisa memanage waktu ya, antara misalkan tugas sekolah kemudian dengan bermain games, itu diatur waktunya, kamu akan jadi luar biasa kalau kayak gitu. Nah, Ya Pak, saya mengakui saya tidak bisa mengatur waktu saya dengan baik sehingga saya tugas-tugasnya menumpuk. oke, berarti untuk kedepannya kira-kira gimana nih supaya kamu bisa lebih apa ya, lebih bisa mengontrol, memanage waktu kamu biar lebih baik. Untuk kedepannya saya akan lebih bersemangat lagi dan berkomitmen pada diri saya sendiri untuk bertanggung jawab akan tugas-tugas saya sendiri Pak. Oke, berarti kamu udah tahu ya, berarti ada beberapa nilai yang mungkin kamu telah abaikan ya. Nilai-nilainya itu apa tadi? Nilainya yaitu komitmen dan tanggung jawab Pak. Oke, berarti alhamdulillah kamu udah paham tentang apa yang harus kamu perbaiki. Nah, kira-kira untuk yang sudah-sudah nih kan kamu ada beberapa tugas yang belum dikerjakan. Kira-kira gimana untuk kamu mencari solusi itu? Untuk kedepannya saya akan menyicil tugas-tugas saya dan saya akan menargetkan tugas saya selesai dalam 1 minggu ini. Baik, itu solusi yang udah tepat ya, Syah. Dan Bapak harap kamu bisa lebih semangat lagi, dan kabari Bapak kalau misalkan kamu sudah melaksanakan semua tugas-tugas yang menjadi PR kamu karena kamu kemarin beberapa kali tidak mengumpulkan tugas. Ya. Baik Pak, sebelumnya terima kasih dan saya juga mohon maaf atas kelalaian saya. Oke, nggak apa-apa. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi ya. Oke. Baik Pak, saya pamit. Ya, Assalamualaikum. ya, waalaikumsalam. Oke, Aiman, Bapak dapat kabar nih. Kemarin katanya kamu ada konflik sama teman kamu nih. Iya Pak, saya sempat ada konflik sama si Alan. Oke, Bapak pengen tahu nih gimana sih itu ceritanya? Kronologinya seperti apa? Awalnya tuh Pak, saya lagi duduk di depan kelas saya. Tiba-tiba dia nyamperin saya, terus saya didorong sampai saya jatuh Pak. Itu saya langsung bangun dan saya terbawa emosi dan terjadilah perkelahian Pak. Oke, jadi awalnya dia yang dorong kamu berarti? Iya, dorong saya. Oke. Berarti di sini sebenarnya kamu posisinya membela diri ya? Iya, kemudian. Nah, sebenarnya memang sih wajar ketika kita merasa apa ya,
merasa diri kita terancam, membela diri otomatis menjadi hal yang manusiawi dilakukan, dan ya itu menjadi hal yang wajar sebenarnya. Oke, Bapak paham sih Aiman, ketika misalkan di posisi kamu, Bapak juga pasti akan merasa emosi dan kesal gitu, dan mungkin akan sama melakukan hal yang serupa, tapi untungnya kamu tidak berlebihan. Tetap sih yang namanya perkelahian itu kan sesuatu hal yang buruk ya. Nah, kamu sadar karena hal Sadar. itu ya. Ya, jadi mengontrol emosi intinya penting supaya apa? Supaya kita bisa berpikir jernih pada saat itu. Jadi tindakan-tindakan kita yang dilakukan itu bisa kita pertimbangkan dulu, kira-kira ada nggak nih dampak positifnya atau bahkan kebanyakan negatif. Nah, buktinya ketika kamu meladeni si Alan itu, ya, apakah ada dampak positif nggak atau malah lebih banyak dampak negatif menurut kamu? Lebih ke dampak negatif sih Pak. Ya, apa dampak negatifnya coba? Dampak negatifnya sama-sama menyakiti diri sendiri sih Pak. Jadi Kamu menyakiti teman kamu, teman Iya. kamu pun seperti itu ya. Oke, berarti kamu paham kan bahwa hal itu tidak baik untuk dilakukan. Berarti kamu paham ya bahwa berkelahi itu tidak baik. Nah, menurut kamu berkelahi itu sudah melanggar nilai-nilai apa saja? nilainya seperti tidak menghormati satu sama lain, sama menjelekan nama sekolah Pak. Oke, jadi tidak sesuai ya dengan Iya. ketentuan atau aturan yang ada di sekolah kita. Kira-kira nih dari kejadian yang kemarin, kamu bisa mengambil hikmah nggak? Hikmahnya bahwa semua masalah itu tidak harus diselesaikan dengan berkelahi, bisa juga diselesaikan dengan bicara baik-baik Pak. Oke, jadi lebih baik bicara ya, Iya. atau mungkin menghindari kayaknya Menghindari, seperti itu. Untuk kasus yang kemarin, berarti kamu menyelesaikannya dengan cara seperti apa nih kira-kira? Dengan cara menyelesaikan masalahnya dengan cara mengomongkan baik-baik dan menggunakan kepala dingin Pak. Oke, apalagi nih solusinya supaya kondisinya kembali baik dengan si Alan itu? Melakukan dengan meminta maaf dan tidak akan melakukannya lagi. Oke, alhamdulillah ya kamu udah paham. Intinya kejadian ini jangan sampai terulang lagi. Yap. Dan si Alan juga udah dipanggil sama wali kelasnya untuk dimintai penjelasan terkait dengan konflik kemarin. Ya gitu aja mungkin Aiman. Mudah-mudahan kedepannya tidak terulang lagi ya. Iya Pak. Saya lagi minta maaf ya udah ngelakuin keberanian itu. Oke, ya silakan.